Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 8, kelas 7, kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat mudah-mudahan. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu anak-anak ya. Semoga dengan apa yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat dan bisa lancar. Amin. Mari kita berdoa sejenak. Berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Kita doa mulai. Terima kasih. Selesai. Kita lanjut untuk pelajaran hari ini. Anak-anakku semuanya, tentang bimbingan konseling. Materinya adalah strategi belajar di masa pandemi. Anak-anak semua tetap semangat ya. Walaupun belajar dari rumah, tetap semangat ya. Kembali ke materi. Apa tujuan dari pelajaran hari ini? Tujuan kita pada hari ini adalah tentang pelajaran tentang cara atau strategi belajar di masa pandemi, dengan tujuan peserta didik kalian semuanya mampu belajar dengan baik walaupun tidak di kelas tapi dari jarak yang jauh. Dari rumah dan ibu guru, bapak guru ada di sekolahan, kalian ada di rumah, tetap semangat. Yang kedua, kalian biar bisa memahami pentingnya membuat strategi belajar di masa pandemi ini. Yang ketiga, biar dapat dan mudah kita memahami, maka butuh juga merencanakan strategi belajarnya yang sesuai dengan kemampuan belajar di masa pandemi ini. Anak-anak semuanya, apa sih belajar daring itu atau belajar dari rumah itu? Belajar dari rumah sudah kita lalui beberapa bulan sampai hari ini ya. Walaupun di rumah kalian tetap belajar dengan semangat sesuai dengan jadwal. Hari ini waktunya apa, terus besok waktunya apa, lah itu kalian tetap harus memperhatikan setiap jam pelajaran, mulai jam, kalau di kita di SMP 1 ya, anak-anak semuanya mulai dari jam 7 tadi sampai nanti jam 1 atau 12.30 setengah 1 ya anak-anak semuanya. Ini kemudian untuk strategi belajar itu bisa kita capai, tapi banyak problem di situ. Juga kalau tanpa problem nggak mungkin ya. Jadi anak-anak semuanya pasti problemnya antara lain sulit mengatur waktu, yang ini, yang itu, kadang-kadang materinya sama-sama bersamaan karena tadi yang belum selesai kemudian sudah disusul pelajaran yang lain lagi. Nah, ini mengatur waktunya ya. Yang kedua, sulit konsentrasi. Ya,
Mungkin karena di rumah ada adik, ada ibu, dan lain sebagainya. Bagaimana? Sulit konsentrasi. Kemudian problem yang ketiga, cepat bosan. Kita itu siapa saja kalau disuruh belajar pasti bosan. Tapi coba kalau disuruh lihat film atau bermain yang lain gitu, 1 jam, 2 jam, 3 jam tidak terasa. Nah ini problem belajar ya. Jadi anak-anak sekalian. Kemudian dari problem-problem itu kita cari solusinya ya. Kita cari bersama-sama. Satu, untuk solusinya yaitu menerapkan strategi belajar yang sesuai. Banyak strateginya karena sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, ini solusi belajar kita. Kemudian apa itu strategi belajar? Anak-anak sekalian, strategi belajar atau metode atau cara yang dipakai oleh peserta didik, oleh kalian ya, cara-cara apa sih yang sesuai dengan saya, yang sesuai dengan kemampuan saya sehingga saya mampu untuk mencapai apa yang kita harapkan. Nah, kita lewati selanjutnya. Strategi belajar yang kita lalui pada masa ini, yang pertama yaitu fokus. Sebelum fokus, persiapan dulu ya, kita siapkan mental kita siapkan sembarang kalinya ya. Kemudian yang kedua fokus, yang ketiga cara belajar kita ya. Anak-anak sekalian, persiapan belajar. Yang pertama tadi persiapan belajar. Di sini ada apa yang kita siapkan sebelumnya, yaitu mental kita, rohani kita, kesehatan kita. Kemudian yang kedua, tempat di mana kita harus belajar, apakah di ruang tamu atau di tengah-tengah adik kita pada saat bermain. Ini harus kita tentukan. Tentunya ya di tempat yang nyaman, yang hening ya, biar tidak terganggu. Kemudian waktu dan juga alat-alatnya, ada alat apapun di sebelah kita ya, ada potlot, ada pulpen, ada apapun kita siapkan biar cepat dan tidak mencari kemana-mana itu ya. Kemudian dari 4 tadi, ada waktu, ada kesiapan belajar dan lain sebagainya. Ini anak-anakku semua, ada beberapa waktu yang mustajabah atau yang sangat baik untuk kita pakai untuk belajar. Satu diantaranya yaitu pada jam 7 sampai jam 9 malam, jam 7 sampai jam 10 pagi, dan jam 3 sampai jam 5 pagi. Sebelum subuh kita sudah bangun fresh, karena setelah bangun itu kita wudhu atau kita mandi, kemudian sholat sejenak 2 rakaat paling tidak, kemudian minta pada Allah, kemudian kita belajar. Masya Allah, ini otak-otak kita emas ya. Jadi pada saat jam-jam itu menghafal juga mudah, memasukkan atau konsentrasi juga enak banget ya, karena hening waktunya. Nah, ini anak-anak sekalian, jadi bisa kalian terapkan mana, pilih yang mana ya. Terserah dari 3 cara tersebut atau 3 waktu tersebut bisa kalian sesuaikan dengan keadaanmu sendiri. Untuk cara-cara belajar anak-anak sekalian,
gaya dan bentuknya berbeda-beda ya. Ada yang dengan menyanyi, ada yang dengan serius, ada yang dengan pokoknya cara-cara belajarnya, gayanya bermacam-macam. Ini ya. Gaya atau tip belajar kita ada yang dengan visual atau kinetik, dengan auditorium, ada yang dengan melihat, ya, dengan strip atau dengan stres, ya, ada yang dengan cara tipnya belajar gayanya mengajar, ada yang copy, melihat dulu atau menyontoh orang lain, gayanya seperti temannya yang ini dan itu terserah kita ya. Ini apa itu gaya visual? Yaitu gaya melihat dengan cara membaca, dengan cara melihat ya. Yang kedua dengan cara praktek. Ada anak yang kalau sudah pahamnya itu dengan langsung praktek, langsung tampil gitu, baru dia langsung paham. Yang ketiga dengan cara mendengarkan. Saya kalau mendengarkan diterangkan langsung paham, tapi kalau disuruh membaca saya tidak mau. Nah ini berarti kalian atau diantara kalian ada yang senang menyerapnya ilmu dengan cara mendengarkan. Yang ketiga stres atau tekanan atau dengan cara tantangan. Dia harus ada tantangan dulu, harus cari atau ditantang atau ditekan dulu, dia baru paham, sehingga kalian semuanya ya sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing, yang mana diantara 1, 2, 3, 4 sampai 9 ini kalian bisa mencari dan disesuaikan. Ada juga anak yang senangnya merengkap ya, meringkas. Setelah membaca terus meringkasnya, baru langsung dia masuk semuanya, paham semuanya. Nih, jadi anak-anak sekalian, untuk gaya belajar yang ada ini tidak semua siswa sama. Ada yang sama, ada yang berbeda, disesuaikan dengan keadaan atau kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing. Anak-anak sekalian, untuk selanjutnya yaitu jenis pelajaran. Jenis pelajaran anak-anak, ada yang jenisnya belajar untuk dihafal terus, ada yang untuk menghitung, ada juga yang jenis pelajaran yang praktek, dan ada juga yang pidato, yaitu berbicara, ya ini dan lain sebagainya. Jadi jenis pelajaran bermacam-macam. Yang menghafal seperti juga Al-Quran hadis, agama, Al-Quran itu harus dihafal. Terus bahasa, kalau tidak dihafal ya tidak mungkin bisa ya. Kemudian yang berhitung kelompoknya banyak sekali, kalian sudah paham ya. Kemudian yang praktek, ada yang harus dipraktekkan keterampilan ya, dan pidato ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu ya, langsung anak-anak sekalian, strategi belajar yang baik kita harus mempersiapkan dan memperhatikan beberapa hal biar kalian nanti bisa fokus ya, dan sesuai dengan tujuan kita, mampu menyerap ilmu dengan gayanya masing-masing, yaitu 1, tempat belajarnya yang nyaman ya, singkirkan gangguan-gangguan. Kemudian kalau sudah capek kalian istirahat sejenak, lalu dilanjut lagi. Kalau gayanya itu mendengar dengan musik, fokusnya kalian dengan musik, silakan dengan musik, tapi
jangan terlalu lama, nanti kalau kalian antara pembelajaran tadi atau belajar atau mengerjakan sesuatu pelajaranmu kemudian terlena dengan asiknya musik-musik yang kalian senangi, nanti jangan-jangan malah kalah yang pelajaran dengan yang lainnya. Jadi fokus ya anak-anak, tetap fokus pada pelajaran atau pada materi yang kalian kerjakan saat belajar itu ya. Yang perlu diperhatikan, tetap jauhi gangguan-gangguan, mungkin WA-nya atau jauh dari tempat keramaian adiknya yang bermain, karena ini di rumah tidak mungkin ya, jadi kan tidak mungkin kalau kita sendirian tidak bisa, jadi tetap ada yang ganggu, tapi kalau kita harus mencari tempat yang nyaman yang bisa cukup untuk belajar kita ya. Anak-anak sekalian, dari awal sampai ini tadi, sampai beberapa strategi yang sudah kalian dengar dari Bu Halimah ya, anak-anak semuanya bisa mencari strategi yang bagaimana, gaya belajar yang bagaimana yang sesuai dengan kalian. Nah, sebelum kita tutup ya, mudah-mudahan saja apa yang kita pelajari tadi semoga anak-anak paham ya, dan tetap semangat, jaga kesehatan ya anak-anak semuanya. Selain dari jaga kesehatan, jangan sering-sering keluar ya, jaga makanannya juga, jangan ngawur atau jangan seenaknya atau dengan serabutan, makanya harus selektif ya, jajanannya juga selektif, apalagi di rumah tiap kali tinggal minta aja sama ibu sehingga tidak terkontrol makanannya. Terima kasih. Untuk selanjutnya sebelum kita berdoa, setelah anak-anak menyimak, kalau ada hal-hal yang kurang paham, belum paham anak-anak, harus nanti bisa ditanyakan pada Bu Halimah lewat WA pribadi atau telepon langsung bisa ya. Ini anak-anak semuanya. Kemudian setelah mempelajari itu ada tugas yang harus kalian kerjakan, tulis, rangkum, atau ringkas materi yang sudah kalian pelajari tadi, dan besok kalau sudah luring atau pertemuan di sekolahan kita kumpulkan ya tugasnya di buku BK masing-masing. Terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita tutup dengan kafaratul majlis ya. Kita doa, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari dari awal hingga akhir tadi bisa bermanfaat dan anak-anak bisa belajar dengan tekun, dengan rajin ya. Mudah-mudahan saja jadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Kita doa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Nonton Bu ya apa?